Mungkin kita sering mendengar istilah kampung pecinan. Kampung pecinan merupakan kawasan permukiman di luar Tiongkok yang didominasi oleh penduduk etnis Tionghoa. Di Jawa Tengah banyak tersebar luas area kampung pecinan, salah satunya adalah Kampung Pecinan Pekalongan. Kampung ini dulunya merupakan tempat bermukim para pedagang asal Tionghoa yang datang ke Pekalongan. Lantas, apa saja cerita menarik di balik Kampung Pecinan ini? Ikuti kami terus dalam mengungkap awal mula Kampung Pecinan Pekalongan hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah. Kita melihat hubungan antara Jawa dengan Tiongkok ya. Kalau kita melihatnya bahkan abad sebelum Masehi dan sebelum kerajaan Majapahit berdiri ataupun sebelum kerajaan Mataram Islam berdiri, itu ada beberapa catatan dari para pengelana Tiongkok, di antaranya yang disebut oleh peneliti Belanda namanya Groeneveld. Dan Groeneveld ini mempelajari naskah-naskah kuno dari Tiongkok dari berbagai abad ya. Nah, di situ dia melihat kampung pecinan itu di Pekalongan bukan kampung pecinan, tapi orang Cina, orang Tiongkok itu datang ke Pekalongan. Di antaranya di pelabuhan-pelabuhan besar ya. Nah, Pekalongan ini pelabuhan kecil, jadi jarang sekali didatangi, tapi ada juga catatan mengenai itu. Kemudian sekretarisnya Panglima Cheng Ho itu namanya Ma Huan, itu mencatat dalam Ying Yai Senglan itu menyebut juga tentang Pekalongan. Walaupun secara koordinatnya tidak sama dengan koordinat Pekalongan sekarang. Nah, itu yang menjadi satu benar itu, apakah itu Pekalongan atau bukan gitu. Dan Journey, saat ini kita sudah berada di area Kampung Pecinan atau orang-orang biasa mengenalnya dengan sebutan Jalan Belimbing atau dulunya juga dikenal dengan area Sampangan, di mana ini merupakan pemukiman dari para etnis Tionghoa pada masa dulu. Namun sekarang untuk kondisinya sudah bercampur dengan masyarakat lokal, di mana kalau pagi memang cukup ramai karena dekat dengan pasar. Namun kalau untuk siang hingga sore cukup sepi kondisinya karena bukan sebuah jalan raya. Dan kalau malam untuk tempat-tempat ini beberapa dipenuhi dengan angkringan-angkringan yang berdagang di pinggiran jalan. Dan untuk kondisinya saat ini, area ini bisa dikatakan cukup bersih karena memang jarang ada sampah. Dengan kondisinya kita bisa lihat bangunan-bangunannya masih kental sekali dengan bangunan-bangunan masa lampau, terutama dari desain-desain dan arsitekturnya bisa dilihat dari atapnya juga, yang mana merupakan desain-desain khas dari etnik Tionghoa pada masa itu. Kenapa kemudian orang Tiongkok di situ bermukim dan menjadi pemukiman di Pekalongan, terutama di bantaran sungai yang kita sebut sebenarnya Kali Kupang dan orang populer nyebutnya Kali Loji, itu tercatat dalam catatan-catatan VOC. Kenapa kok VOC udah mencatat itu tahun 1680-an? Karena di situ sudah ada kantor dagangnya VOC atau yang disebut loji. Jadi di seberangnya Pecinan itu kantornya dagangnya VOC sudah berdiri di situ sebagai imbas ataupun kompensasi yang dibayarkan oleh Mataram ketika membantu
memerangi Trunojoyo. Jadi saya mau bantu kamu VOC ke Mataram, tapi dengan kompensasi wilayah pesisir itu diserahkan ke VOC pengelolaannya. Nah, itulah VOC mendirikan benteng di situ, mendirikan kantor loji, belum bentengnya. Di situ tercatat bahwa dalam yang disebut oleh Bu Retno Winarni, bukunya Cina Pasisir, ini mencatat adanya sebuah gelombang migrasi pertama itu kira-kira terjadi tahun 1670 sampai dengan 1680. Di saat perang Trunojoyo itu menyebut banyak orang Tionghoa itu dia meninggalkan kota besar Batavia, Banten itu ke pesisir. Kenapa? Karena di sana sudah terlalu penuh, untuk mengembangkan bisnis itu agak susah. Nah, dia migrasi ke Pekalongan. Ketika kita mengitari jalan yang ada di Jalan Belimbing ini, maka di kanan kirinya akan dipenuhi dengan bangunan-bangunan lawas atau bangunan-bangunan kuno yang kental akan percampuran Tionghoa dan Belanda. Seperti yang di belakang saya, di sini ada sebuah bangunan yang bisa dikatakan cukup sepi kelihatannya. Mungkin sepertinya sudah tidak digunakan lagi karena dari depan untuk kondisinya memang bangunan masih kokoh namun sudah mulai rusak. Namun di sini kita bisa melihat terkait pagarnya yang memang ini dari besi. Kemudian dari bentuk pagarnya juga ada bentuk-bentuk seperti bunga, yang mana bangunan-bangunan pada masa kolonial Belanda atau pada masa Tiongkok datang ke Pekalongan memang dikenal dengan bangunan-bangunan yang kuat dan kokoh, dikenal akan besi-besi baja maupun bangunan-bangunan pagar batunya. Kemudian untuk kondisinya saat ini sudah dipenuhi dengan rumput dan tembok-tembok yang mulai sudah terkikis perlahan. Kemudian di area pintu juga sudah mulai usang dengan hiasan karat yang mungkin akan timbul karena mengingat usianya sudah ratusan tahun berlalu. Di area titik 0 km, kita akan menemukan beberapa tempat ibadah dalam satu kawasan. Salah satunya adalah kelenteng, yang merupakan tempat peribadatan umat Konghucu. Di area ini kita akan melihat bangunan-bangunan unik di sepanjang jalan yang memiliki sentuhan khas Tiongkok. Pasalnya, kawasan ini merupakan kawasan warga Tionghoa yang bermukim di Kota Pekalongan. Tepatnya kawasan ini berada di daerah Sampangan yang letaknya berada di sekeliling Jalan Belimbing, Kota Pekalongan. Konon, pada masa VOC, pesisir Pekalongan dijadikan sebagai salah satu akses untuk bersandar sebelum menuju ke daerah lain. Hal ini dijadikan kesempatan oleh warga Tionghoa untuk mengembangkan bisnis-bisnisnya. Namun, yang awalnya mereka bertujuan untuk singgah, tahun demi tahun banyak warga Tionghoa yang memilih menetap di Pekalongan dan berkeluarga di sini. Dalam buku yang berjudul Pekalongan yang Tak Terlupakan tahun 2015, zaman kolonial wilayah Pecinan di Pekalongan terkenal dengan sebutan pintu dalam. Hal ini karena pemerintah kolonial ingin membuat simbol pembatas guna mengkotak-kotakan daerah pribumi Eropa dan Timur Asing.
Dengan demikian, pemerintah kolonial berhasil membagi kawasan sesuai dengan etnis, di antaranya adalah kawasan Tionghoa dan kawasan Arab. Nah, tahun 1710 penguasa Pekalongan itu atau bupati atau adipati, VOC menyebutnya Regen of Pasisir, itu Tumenggung Jayadiningrat I keturunan Tionghoa yang menjabat tahun 1707 sampai 1726 dia wafat. Di saat itu gelombang migrasinya juga ada. Nah, kemudian kalau kita membayangkan wilayah Pekalongan saat itu adalah masih sangat hutan belantara. Tahun 1780 saja ketika benteng VOC didirikan, itu kondisinya di sekitar benteng VOC itu masih hutan belantara, populasi manusia itu lebih sedikit dibandingkan hewan buas. Artinya penduduknya itu terpencar di beberapa tempat di pedalaman sedikit, tapi populasi hewan buas itu jauh lebih besar. Misalnya badak, banteng, kemudian macan, ya, gajah Jawa masih ada di situ. Tapi setelah itu gajah tidak ada lagi. Nah, kemudian kita melihat bahwa di kampung yang kita sebut Pecinan atau Pecinan itu kalau di era Hindia Belanda itu meliputi pertama pintu dalam, kemudian ada Keplekan Lor. Keplekan Lor itu sekitar Sultan Agung. Keplekan Kidul sekitar Keplekan Kidul itu Jalan Hasanuddin sekitar itu. Terus di Grogolan itu komunitas Tionghoa itu ada di situ kampung. Karena di setiap satu blok itu, misalnya di Keplekan itu ada yang namanya pimpinannya namanya kapiten Tionghoa. Ya, dia mencatat keluar masuknya penduduk, lahir ataupun meninggal. Nah, itu dicatat dan dilaporkan ke pemerintah Karstenan waktu itu. Jika kita akan memasuki kampung Pecinan, maka kita juga akan melihat di sekitar gereja akan ada seperti halnya jembatan yang mana itu menjadi sebuah gapura atau pintu dalam sebutannya untuk para masyarakat Pekalongan terdahulu dalam menyebut bahwa kawasan ini memasuki kawasan area Tionghoa. Pada zaman dulu sudah ada kelenteng atau tempat peribadatan para kepercayaan Konghucu yang mana untuk mereka beribadah. Namun untuk mulai dari tahun 1885 baru dimulai pemugaran yang mana sampai sekarang masih terus direnovasi dan masih terus ditingkatkan untuk fasilitas-fasilitas dari kelenteng tersebut. Dan saat ini saya sudah berada di depan kelenteng yang mana kelenteng ini cukup dikenal oleh para masyarakat Kota Pekalongan, terutama masyarakat Konghucu yang ada di Kota Pekalongan dan sekitarnya. Untuk kelenteng sendiri seperti biasa didominasi dengan warna merah yang ada di samping jalan sehingga cukup memudahkan para masyarakat beragama Konghucu untuk datang dan beribadah. Pada tahun 1780 ya, itu ada seorang pengelana namanya Ong Tai Hai datang ke Pekalongan. Dia melihat bahwa komunitas Tionghoa di situ sudah terbentuk dan di sekitar pemukimannya, karena memang di situ masih hutan belantara, itu
dibuat semacam benteng ya, dan ada penjaganya. Kemudian kita melihatnya lagi, di sini disebutkan di sebelah bagian utara itu ada tempat orang beribadah. Artinya kelenteng sudah ada di situ tahun 1700-an ini, tercatat oleh Ong Tai Hai. Nah, dalam perkembangannya kemudian kawasan pecinan itu berkembang ya, bertambah penduduk ya, sampai tahun 1930-an itu jumlah orang Tionghoa itu sudah ribuan, lebih dari mungkin 2000-an orang tinggal di sekitar itu. Jadi artinya yang tadinya hutan belantara sudah berubah menjadi sebuah perkampungan. Nah, perkampungan yang pertama itu yang kawasan Pintu Dalam atau yang disebut dengan Jalan Blimbing sekarang. Puncak dari kepadatan warga Tionghoa yang ada di Pekalongan adalah sekitar abad ke-18. Wilayah tersebut dipenuhi dengan warga Tionghoa, terutama yang berasal dari Hokkien. Bahkan mereka membangun kelenteng sebagai tempat ibadah yang masih difungsikan dengan baik hingga saat ini. Konon pada tahun 1930 sudah lebih dari 2000 orang yang hidup di sini. Masuknya sekelompok orang dalam suatu wilayah tentunya akan memunculkan banyak budaya baru yang masuk. Hal ini bisa dilihat dari 3 unsur utama, yaitu dari segi sandang, pangan, dan papan. Dari segi sandang, kita sering melihat adanya batik encim dan motif campuran Tionghoa yaitu phoenix dan naga. Dari segi pangan, rupanya makanan tauco adalah makanan hasil akulturasi Tionghoa dan Pekalongan, yaitu pembuatan tauconya sebagai bahan khas dari masakan tauco tersebut. Sedangkan dari segi papan, bisa dilihat dengan jelas terutama pada bagian atap. Arsitektur yang ada di sekeliling Jalan Belimbing merupakan hasil adopsi antara ciri khas rumah Tionghoa dan rumah Jawa kuno. Kawasan Sampangan atau area Jalan Belimbing yang dulunya disebut dengan Tionghoa kecilnya Kota Pekalongan saat ini memang masih dikenal hingga sekarang, ditambah dengan bangunan-bangunannya yang begitu kokoh, bahkan bisa dilihat juga sampai sekarang. Namun untuk kondisinya sekarang sudah banyak masyarakat Tionghoa yang tidak bermukim di sini, melainkan menyebar ke seluruh titik Kota Pekalongan. Namun dengan kondisi unik seperti ini, dijadikanlah Kota Pekalongan terutama di titik ini sebagai kota wisata atau tempat objek wisata sendiri, di mana khususnya adalah wisata sejarah yang memiliki sejarah luar biasa yang unik dari awal mula masyarakat Tionghoa datang ke Kota Pekalongan. Bahkan untuk sekitar sini pun di mana tempat peribadatannya masih digunakan hingga sekarang dan untuk sekitarnya masih ramai dikunjungi. Kemudian dari bangunan-bangunan tua yang sudah tidak dihuni, bahkan masyarakat Pekalongan memanfaatkannya dengan dijadikan sebagai objek foto atau bahkan menjadi tempat-tempat untuk berfoto para calon pengantin yang ingin melakukan prewedding atau para anak-anak atau mahasiswa yang melakukan foto yearbook dan lain sebagainya. Namun himbauannya untuk masyarakat Pekalongan dan sekitarnya yang ingin datang ke sini tetap harus menjaga lingkungan dengan baik untuk tetap melestarikan sejarah yang ada.
kuliner jelas sekali pengaruhnya ada makanan-makanan Tionghoa, terutama tauco Pekalongan. Itu jelas penyebarannya saya perkirakan di tahun era 1700-an awal itu. Mulai ada orang Tiongkok atau orang Tionghoa yang datang ke sini yang disebut sebagai Taucang karena dia memiliki kucir, rambut berkucir, itu dulu yang mengembangkan tauco di Pekalongan. Karena kalau kita melihat yang teknologi zaman itu yang bisa bikin soun, bisa bikin tauco, bisa bikin kecap, itu orang Tionghoa, bukan orang Jawa. Kalau sekarang kemudian banyak yang jualan itu justru orang Jawa, itu karena terjadi akulturasi, ya. Mungkin dulu orang Jawanya itu bagian yang membuat atau yang membantu, tapi lama-kelamaan mungkin yang orang Tionghoanya meninggal, tapi ilmunya ini kan diturunkan ke orang Jawa. Nah, kemudian mereka bisa membuat sendiri. Kalau tauconya kemudian kan bisa kita lihat pabrik-pabrik tauco yang lama itu masih ada di Pekalongan. Kemudian pabrik kecap kayak pabrik kecap Pulau Jawa gitu kan masih ada. Nah, itu kita bisa melihat dari sisi itu bahwa ada akulturasi yang terjadi di kuliner Pekalongan. Dan sejauh ini, demikianlah perjalanan kami kali ini dalam mengungkap awal mula Kampung Pecinan Pekalongan. Tetap saksikan Batik TV setiap hari Selasa untuk terus mengikuti perjalanan-perjalanan kami selanjutnya dalam mengungkap fakta dan misteri hanya di The Journey. Setiap perjalanan punya sejarah.